Rumah Perkaderan Monas Muda Institute adalah lembaga pendidikan yang dibangun oleh Dr. Muhammad Nasih, seorang akademikus yang mengajar di program Pasca Sarjana Ilmu Politik UI, FISIP UMJ, dan Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Stebang Islam Mr. Sarifuddin Prawira Negara Jakarta, dan juga seorang aktivis sosial politik loh. Rumah Perkaderan Monas Muda Institute menerapkan sistem kaderisasi super intensif serta mensinergikan program pendidikan dan pelatihan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang telah memiliki jaringan sosial politik yang kuat untuk melakukan akselerasi yang lebih tinggi bagi peningkatan kualitas para kader. Beasiswa di Monas Muda Institute dengan kegiatan super intensif dan visi super besar, tak banyak yang mengira bahwa Monas Muda Institute adalah lembaga perkaderan yang tidak memungut biaya apapun. Dengan mengikuti beberapa tahap seleksi, Monas Muda Institute memberikan beberapa beasiswa kepada kader yang lolos dalam seleksi tersebut. Yang pertama berupa biaya pendidikan S1, S2, dan S3 bagi kader terpilih, asrama atau tempat tinggal, kursus bahasa asing, pelatihan kewirausahaan, pelatihan jurnalistik, dan berbagai kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk usaha pembentukan karakter bagi setiap disciples. Hingga saat ini, Monas Muda Institute telah berhasil berkontribusi menyumbang lulusan-lulusan terbaik dan tercepat di beberapa perguruan tinggi yang ada di Semarang, baik dari lulusan sarjana, magister, maupun doktor. Apa saja sih kegiatan Monas Muda Institute? Yuk kita intip satu-satu. Yang pertama ada menghafal Al-Quran. Seluruh kader atau disciples Monas Muda Institute diwajibkan untuk menghafal Al-Quran dengan mengetahui makna serta bisa mentarkib ayat Al-Quran yang sedang dihafal atau biasa disebut dengan i'robul Quran. Dengan sistem yang diterapkan, para kader diharapkan mampu memahami ayat-ayat Al-Quran baik secara literal maupun makna secara komprehensif, sehingga bisa menciptakan penemuan-penemuan baru yang berkaitan dengan peradaban manusia. Dengan metode ini, para disciples tidak akan mudah melupakan hafalannya karena memahami ayat secara detail. Yang kedua adalah kajian dan diskusi. Kajian dan diskusi ini dilakukan bersama Abana Muhammad Nasih dengan tafsir Jalalain sebagai bahan kajian. Kajian ini dilakukan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Jika di pondok pesantren salaf, seorang kiai akan membaca tafsir dan artinya, kemudian para santri akan mendengarkan dan menulis tanpa adanya kesempatan bertanya. Maka di Rumah Perkaderan Monas Muda Institute, Abana menerapkan sistem diskusi, yaitu para disciples akan maju membaca tafsir Jalalain sesuai dengan masalah yang mereka temukan yang berkaitan dengan ayat Al-Quran dan memiliki pertanyaan. Kemudian Abana akan menjawab pertanyaan serta memperbaiki kesalahan saat disciples membaca. Dengan metode ini, dipastikan kemampuan disciples dalam memahami kitab kuning bisa diukur secara jelas. Yang ketiga adalah latihan kesenian, olahraga, dan orasi. Latihan kesenian dilakukan untuk menggali passion yang ada dalam diri setiap disciples. Ada beberapa kesenian yang dikembangkan di Monas Muda Institute, seperti rebana, gitar, kaligrafi, qiraah, nasyid, dan berbagai bidang seni lainnya. Dalam bidang olahraga, Monas Muda Institute menyediakan fasilitas untuk para disciples, yaitu voli, sepak bola, catur,
tenis meja, bulu tangkis, dan lain-lain. Sementara itu, latihan orasi dilakukan dalam rangka memberikan bekal kepada para disciples untuk memiliki kemampuan yang baik dalam hal menyampaikan pendapat kepada para penguasa melalui sarana demonstrasi di jalan. Selain itu, pelatihan kewirausahaan terus dikembangkan, sehingga beberapa disciple senior yang telah lulus mengecam pendidikan di Monas Muda Institute berhasil membangun usaha secara mandiri. Tidak lupa dengan buku-buku yang telah beredar di pasaran, karya disciples Monas Muda Institute terus bertambah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.